Baik, karena waktu telah menunjukkan pukul 16:10, maka pembahasan soal UAS tahun lalu materi teori bilangan akan dimulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Rifki Faustadianta selaku salah satu PJ dari MSC akan memandu jalannya pembahasan soal pada sore hari ini. Untuk sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Baik, tanpa panjang lebar lagi, eh, mungkin untuk waktunya saya serahkan kepada para tentor, baik Lilis maupun Afik. Baik, terima kasih atas waktunya. Suara saya terdengar ya, teman-teman? Terdengar yang jelas? Sebentar, ini mau persiapan share screen dulu ya, teman-teman. Bisa ditunggu. Oke, langsung saja ya, teman-teman, ke pembahasan yang pertama, yaitu kita kali ini mau membahas soal teori bilangan. Ini soal dari Prodi Matematika ya. Ini teman-teman semua dari Prodi Matematika ya. Nggak ada yang dari pendidikan matematika, kan semester ini belum ngambil. Ya, benar kan teman-teman? Iya. Iya. Oke. Kalau teman-teman kan udah punya soalnya ya di grup tuh. Nah, ini dari Bu Dwi Lestari, soal yang pertama. Teman-teman bisa sambil buka soalnya ya untuk mencocokkan. Untuk soal yang pertama yaitu buktikan dengan induksi matematika bahwa 3 pangkat 2n dikurangi 2 pangkat n terbagi habis oleh 7 untuk setiap bilangan asli n. Nah, prinsip dari induksi matematika kan ada 2 langkah. Langkah yang pertama yaitu langkah basis, yang mana teman-teman harus membuktikan benar bilangan terkecil. Misalnya kalau di sini kan bilangan asli n. Bilangan asli itu dimulai dari 1. Berarti teman-teman harus membuktikan bahwa 3 pangkat, ya ini soalnya. Bisa kembali lagi ke pembahasan? Jadi teman-teman harus membuktikan bahwa
N terkecilnya itu adalah 1. Berarti 1 itu harus benar dulu. Jadi langkah awal, teman-teman harus membuktikan bahwa 3 pangkat 2 dikali 1 dikurangi 2 pangkat 1 terbagi habis oleh 7. Nah, sebenarnya ini variasi dari dosen teman-teman ya. Kalau dosen saya waktu dulu tuh memberi arahan untuk memisalkan bahwa suatu fungsi PN. Jadi untuk fungsi PN, yang mana nanti fungsi PN itu N-nya dapat diubah-ubah. Nah, teman-teman sebenarnya nggak harus langsung menuliskan fungsi PN ini. PN didefinisikan sebagai ini tidak perlu, jadi bisa langsung saja dimasukkan. Jika N-nya sama dengan 1, maka nilainya akan menjadi 7 dibagi 7 sama dengan 1. Nah, hasilnya kan maksudnya terbagi habis di sini, nanti kalau dibagi dengan 7, hasilnya itu bilangan bulat gitu. Jadi bukan koma ataupun pecahan. Jadi bilangan bulat itu pengertian dari terbagi habis. Gitu ya teman-teman, udah tahu kan ya. Untuk syarat yang kedua, menggunakan logika matematika, jika teman-teman memasukkan N sama dengan K itu benar, maka nanti jika teman-teman memasukkan N sama dengan K plus 1 juga harus benar gitu. Itu bahasa umumnya gitu. Karena tadi saya memisalkannya memakai fungsi PN, jadi saya dapat menuliskan bahwa syarat yang kedua itu fungsi PK maka fungsi PK plus 1. Nah, di sini pernyataan PK maka PK plus 1 itu jika PK maka PK plus 1 itu akan benar jika PK-nya benar dan PK plus 1-nya benar. Nah, mungkin teman-teman masih agak abstrak, tapi teman-teman matematika kan di sini kebanyakan logikanya lebih cepat biasanya daripada anak pendidikan gitu ya. Nah, kalau langsung saja misalnya tanpa menggunakan fungsi P gitu. Jadi nanti gini, jika N sama dengan K, maka N sama dengan K plus 1 gitu. Jadi nggak perlu pakai fungsi P ini. Jadi teman-teman tinggal masukkan, memberikan asumsi jika N sama dengan K itu benar. Jadi yang soal tadi kan 3 pangkat 2N dikurangi 2 pangkat N. Nah, N-nya itu tinggal diganti K. Diganti K itu jadi 3 pangkat 2K dikurangi 2 pangkat K dibagi 7 sama dengan T. Di mana aku ini misalin T-nya itu suatu bilangan bulat. Nah, teman-teman bisa ambil T itu apa aja. Bisa A atau C atau apa. Itu hanya pemisalan saja. Dan di sini untuk membuktikan pernyataan B ini tadi, maka teman-teman harus mengasumsikan bahwa N sama dengan K itu bernilai benar. Nah, jika teman-teman udah punya modal nih, bahwa 3 pangkat 2K dikurangi 2 pangkat K dibagi 7 itu sama dengan T. Nah, ini teman-teman itu punya anggapan bahwa pernyataan itu tuh benar gitu. Jadi teman-teman tidak perlu membuktikan bahwa 3 pangkat 2K dikurangi 2K, 2 pangkat K, 3 pangkat 2K, ya dikurangi 2 pangkat K dibagi 7 sama dengan T itu teman-teman nggak perlu membuktikan itu benar apa enggak, tapi teman-teman mengasumsikan, gimana ya istilahnya, menganggap bahwa pernyataan itu benar. Nah, selanjutnya yang perlu dibuktikan oleh teman-teman itu saat N-nya sama dengan K plus 1. Nah, gimana caranya membuktikan N sama dengan K plus 1 itu benar? Nah, kita kan udah punya modal tadi bahwa N sama dengan K itu benar. Oleh karena itu, kita harus menggunakan modal yang kita punya untuk menuju apa yang akan kita buktikan. Jadi, sebentar. Jadi nanti kalau kan teman-teman udah punya bentuk yang asumsikan ini, yang diasumsikan. Nah, akan ditunjukkan bahwa 3 pangkat 2 dikalikan K plus 1, di mana K plus 1 itu menggantikan N saat N-nya sama dengan K plus 1 ya teman-teman, dikurangi 2 pangkat K plus 1 per 7 sama dengan S. Nah, ini S ini kenapa nggak T lagi gitu? Kenapa misalnya nggak T lagi? Karena nanti nilainya tentu akan berbeda dengan yang T gitu. Jadi teman-teman jangan memisalkannya dengan hal yang sama, karena nanti nilainya juga akan berbeda gitu.
Kalau kita kan di matematika kalau misal A sama dengan A tentu nilainya akan sama gitu kan ya. Nah, bentuknya yang 3 pangkat 2 dikalikan K plus 1 dan seterusnya sama dengan S itu, teman-teman akan mudah melihat jika itu dijabarkan. Jadi, teman-teman boleh saja menjabarkan bentuk itu. Kadang bentuk yang awal, yang bentuknya masih murni N diganti K plus 1 itu bentuknya sangat sulit untuk dilihat bagaimana memanipulasi angkanya. Nah, jadi teman-teman bisa menyederhanakan bentuk itu ke dalam yang bawahnya atau ini, yaitu 3 pangkat 2K dikali 3 pangkat 2, di mana kalau ini pangkatnya ditambahkan jadi 2K plus 2 ya, 3 pangkat 2K plus 2 gitu. Terus dikurangi 2K dikalikan 2, itu sebenarnya 2K dikalikan 2 pangkat 1. Karena 2 pangkat 1 itu kan juga 2, sama dengan 7S. Jadi 7-nya di kedua ruas dikalikan 7. Lalu cara membuktikannya, teman-teman tuh berangkat dari asumsi. Jadi jangan ke bawah, coba ke atas lagi, asumsinya bisa diperlihatkan ya. Nah, jadi teman-teman berangkat dari asumsi dari 3 pangkat 2K dikurangi 2K per 7 sama dengan T. Nah, ini bentuknya juga bisa dibuat 7T sama dengan 7T. Nah, dari situ teman-teman bisa mencari 9K, 9 pangkat K atau 2 pangkat K. Nah, di sini aku milihnya yang 9 pangkat K. 9 pangkat K berarti sama dengan 7T ditambah 2K. Nah, ini persamaan pertama. Nah, dari persamaan pertama itu disubstitusikan ke yang mau dibuktikan. Yang mau dibuktikan itu kan bentuknya yang bawah atau tadi 3 pangkat 2K dikali 3 pangkat 2 dikurangi 2 pangkat K dikalikan 2. Nah, itu yang ruas kanan jangan dituliskan dulu, teman-teman. Jadi, teman-teman di sini tuh membuktikan ruas kanan ini apakah kelipatan 7. Hanya itu ya. Jadi, untuk 7S nanti ini suatu hasil yang teman-teman dapatkan jika mensubstitusikan persamaan pertama. Seperti itu. Jadi, nanti yang bentuk 3 pangkat 2K dikali 3 pangkat 2 dikurangi 2 pangkat K kali 2 itu kan bentuknya bisa sama dengan 9 pangkat K dikalikan 9 dikurangi 2 pangkat K dikalikan 2. Nah, 9 pangkat K tadi kan kita udah punya bahwa 9 pangkat K itu 7T ditambah 2 pangkat K. Nah, dikalikan 9 dikurangi 2 pangkat K dikalikan 2. Nah, ini tinggal bentuk aljabarnya aja, tinggal menghitung, teman-teman pasti bisa ya. Bisa ke bawah lagi. Untuk benar. Nah, ini di sini ada perkalian bahwa ini nanti bentuknya akan menjadi 63T ditambah 14K, di mana 63 sama 14 itu kan memiliki faktor yaitu 7. Jadi bagaimana caranya biar hasil yang kita dapatkan itu dapat dijadikan bentuk 7 kali sesuatu. Nah, di sini kan bisa dijadikan bentuk 7 kali 9T ditambah 2K. Nah, di mana kita bisa saja menganggap bahwa 9T ditambah 2 pangkat K itu sebagai S gitu. Karena kita akan menuju ke pembuktian 7S gitu. Jadi, karena kita udah mendapatkan 7S di sini, jadi pernyataan kedua yang tadi bahwa jika N sama dengan K, maka N sama dengan K plus 1 benar, itu terbukti benar gitu. Jadi karena langkah basis dan langkah lanjutan, langkah pertama dan kedua benar, maka dapat dibuktikan sesuai soal tadi bahwa terbukti benar menggunakan induksi matematika. Seperti itu. Itu untuk nomor 1. Untuk sistem tanya jawabnya bagaimana ya? Ini langsung tanya jawab per nomor atau nanti di akhir? Nanti di akhir sekalian. Oh ya. Untuk nomor 2, buktikan bahwa
FPB dari, ini bacanya FPB ya teman-teman, udah pada tahu kan? Buktikan bahwa FPB dari A dan B plus C sama dengan FPB dari A dan A plus B plus C. Nah, jadi FPB dari kedua bilangan tersebut sama, intinya gitu. Buktikan, kedua bilangan, bukan, kedua pasang bilangan, gitu. Nah, udah ada keterangan bahwa dengan tanda kurung A, B plus C itu adalah FPB dari bilangan bulat A dan BC. B plus C. Sebentar. Oke, yang pertama ini menggunakan sifat-sifat pembagian. Teman-teman di kelas udah dapat kan ya sifat-sifat pembagian. Sifat-sifat pembagian dan sifat dari FPB. Nah, kita misalkan nih, FPB dari A dan bilangan B plus C itu adalah D, di mana ya D itu FPB dari kedua bilangan itu. Didapatkan bahwa pasti D itu membagi A dan D juga membagi B plus C. Mengapa? Karena D ini merupakan faktor dari A dan B plus C. Jadi si FPB tadi kan pasti membagi A dan D itu juga pasti membagi B plus C. Gitu ya teman-teman udah tahu ya sifat ini ya. Nah jika D membagi A dan D juga membagi B plus C, berarti D itu juga dapat disimpulkan bahwa D itu membagi bilangan A plus B plus C. Nah, ini termasuk sifat pembagian. Mungkin sebagai contoh, gimana ya? Misal 35 10. Misal A-nya 3. Bentar, bukan. Bentar, aku malah bingung. Jadi misal FPB. Misal A-nya 2, B-nya 4. B-nya 4. Ya, misal A-nya 2 kan, terus B-nya 4, dan C-nya 6. Berarti kan FPB dari 2 dan 10. FPB dari 2 dan 10 kan berarti D-nya 2. Ya meskipun D-nya sama dengan A, tapi di sini D-nya disimpulkan sebagai FPB. Jadi 2 itu pasti membagi 2 karena membagi dirinya sendiri, dan 2 itu membagi B plus C, membagi 10, itu pasti. Nah, 2 itu juga membagi 10 ditambah 2, 10, 12, seperti itu. Jadi contoh dari sifat itu sederhananya, sifat yang pertama ini sederhananya seperti itu. Oke, selanjutnya yang jika kita mendapatkan D membagi, jika kita memiliki D membagi A plus B plus C, itu artinya D itu juga membagi FPB dari A dan A plus B plus C. Jadi kan di sini D membagi A dan D, kita juga mendapatkan bahwa D membagi A plus B plus C plus D. Oleh karena itu D itu juga membagi FPB dari kedua bilangan tersebut. Terus kita tahu juga bahwa yang awal tadi ada soal bahwa ada FPB dari A dan A plus B plus C. Nah, kita misalkan FPB dari kedua bilangan tersebut adalah E. Lalu kita dapatkan bahwa D itu, kan tadi di awal kita tahu bahwa D membagi FPB dari dari A dan A plus B plus C. Dan kita tahu bahwa FPB dari A dan
A plus B plus C itu adalah E. Oleh karena itu, D pasti membagi E sebagai FPB dari A dan A plus B plus C. Nah, karena E itu FPB dari A dan A plus B plus C, maka E juga membagi A dan E juga membagi A plus B plus C. Konsepnya sama dengan yang tadi. Nah, di sini ada kebalikan dari sifat yang pertama kita pakai. Karena kita tahu bahwa E itu membagi A dan E itu membagi A plus B plus C, kita juga bisa mendapatkan bahwa E itu membagi B plus C. Gitu. Jadi kebalikan dari contoh 2, 4, dan 6 tadi. Oke, sehingga di sini kita tahu bahwa E itu membagi FPB A dan BC. Karena E itu membagi A dan E itu juga membagi BC, maka E pasti membagi FPB dari A dan BC. B plus C maksud saya. Nah, dari uraian tadi kita mendapatkan apa sih? Mendapatkan bahwa D itu membagi FPB dari A dan A plus B plus C. Dan E itu membagi FPB dari A dan BC. Nah, karena kebalikan dari yang pemisalan kita kan FPB A dan B plus C itu kan D. Sedangkan D itu malah dibagi E. Jadi kita tahu bahwa D itu membagi E dan E membagi D. Jadi mereka saling membagi. Nah, karena D membagi E dan E membagi D, itu kita tahu dari sifat pembagian bahwa D membagi E dan E membagi D itu menghasilkan D akan sama dengan plus minus E. Teman-teman nggak asing kan dengan simbol strip itu vertikal, simbol vertikal dan simbol V kebalik itu. Kalau simbol vertikal itu membagi, dan kalau V kebalik itu membacanya dan, ya bisa dan. Konjungsi. Jangan-jangan aku tadi jelasin dari awal teman-teman belum tahu gitu, lupa memperkenalkan simbol. Selanjutnya kita mendapatkan bahwa D itu sama dengan plus minus E, dan kita tahu di pemisalan tadi bahwa D itu FPB dari A dan B plus C, dan E itu FPB dari A dan A plus B plus C, maka kita punya modal awal di situ, yang mana D dan E itu pasti positif karena suatu FPB. FPB itu apa sih? FPB itu kan faktor persekutuan terbesar. Sehingga nilai FPB itu tidak mungkin negatif gitu ya teman-teman, udah punya basic itu kan ya. Nah, dan kita tahu bahwa dari uraian tadi mendapatkan D sama dengan plus minus E. Padahal di modal awal kita D dan E itu pasti positif. Oleh karena itu dapat disimpulkan D itu sama dengan E. Jadi negatif dari E itu tidak masuk karena E itu suatu FPB. Itu ya alasannya. Nah, karena D sama dengan E, jadi kita di sini dapat menyimpulkan bahwa FPB dari A dan B plus C itu sama dengan FPB dari A dan A plus B plus C, seperti itu. Jadi meskipun kita tadi di awal memisalkan suatu bilangan yang berbeda, yaitu E dan E, tapi pada akhirnya kita mendapatkan bahwa D itu sama dengan E, seperti itu. Jadi tujuan dari pembuktian ini adalah manipulasi bentuk bagaimana agar apa yang kita misalkan di awal berbeda akan menghasilkan sama sesuai dengan tujuan pembuktian kita. Seperti itu. Mungkin untuk nomor selanjutnya akan dijelaskan langsung oleh Afik. Baik, boleh ditanya apakah suara saya kedengaran terlebih dahulu? Terdengar. Ya, terima kasih Kak. Untuk pembahasannya ini kita mulai dari soalnya dulu Kak, bisa dibantu? Misi Kariki.
Ya, Bisa dibantu perlihatkan soalnya terlebih dahulu ya Kak. udah. Oh ya, makasih. Untuk yang akan saya bahas itu nomor 3 terlebih dahulu, yaitu pertama, yaitu misalkan D adalah FPB dari 1221 dan 3113. Tentukan bilangan bulat X dan Y sehingga memenuhi persamaan 1221X tambah 3113Y sama dengan D. Nah, untuk soal seperti ini mungkin kita sudah tahu kalau misalnya ini adalah persamaan Diophantine. Kembali ke jawaban Kak. Baik, terima kasih. Dan karena ini persamaan Diophantine, pertama kita mengetahui apa yang diketahui oleh soal, yaitu salah satu persamaan yaitu 1221X ditambah 3113Y sama dengan D. Dan yang kedua yaitu D-nya itu berupa FPB dari 1221 dan 313. Terus jadi yang ditanyakan penyelesaiannya X dan Y, yang dimana X dan Y tersebut termasuk bilangan bulat. Dan cara yang akan digunakan di sini mungkin saya mengambil dari referensi dari buku Burton. Jika kalian telah membacanya, itu ada tuh yang pertama kita harus mencari FPB-nya dari 1221 dan 3113 dengan menggunakan algoritma Euclid. Misalnya ini, yang pertama kan yang dimanipulasi bilangan 3113 karena itu yang paling besar. Terus kita hubungkan dengan bilangan 1221 untuk mengetahui sisanya, yaitu hubungannya berarti 3113 sama dengan 2 kali 1221 tambah 671. Setelah itu, karena sudah ditahu yang digunakan untuk manipulasi 3113 nya 1221, sisanya 671. Dan kedua bilangan ini akan kita gunakan lagi untuk mencari sisa sampai akhirnya sisanya itu sudah habis. Seperti 1221 sama dengan 1 kali 671 tambah 550. Terus untuk 671 hubungannya dengan 550 ialah sama dengan 1 kali 550 tambah 121. Terus untuk 550 hubungannya dengan 121 ialah 4 kali 121 ditambah 66. Terus yang selanjutnya angka 121 dimanipulasikan menjadi 1 kali 66 ditambah 55 berdasarkan sisa yang didapat dari angka 550 tadi. Terus untuk yang karena sisa selanjutnya ialah 66, yaitu 66 sama dengan yang hubungannya dengan 55 yaitu sama dengan 1 kali 55 ditambah 11. Dan pada akhirnya kita dapat mengetahui kalau 55 sama dengan 5 kali 11. Dan itu angka 11 ialah FPB-nya karena definisi dari FPB itu sendiri ialah bilangan terbesar yang dapat membagi dari kedua bilangan. Terus jika misalnya untuk mencari pemisalan dari penyelesaian dari X, Y, kita membalikan algoritma Euclid ini kita untuk mengetahui nilai dari variabel X dan variabel Y-nya. Dan ini untuk yang pertama itu kita mulai dari angka 11. Angka 11 itu kita dilihat kembali itu asalnya dari 66, kurang 5. Terus yang selanjutnya kan kita untuk mengetahui suatu proses dari algoritma Euclid, dan karena kita balikan maka kita harus membalikan seluruh prosesnya tersebut. Jadinya seluruh proses akan dimulai dari awal tapi kayak terbalik. Kita mulai dari awal tapi startnya itu sudah berbeda. Itu logikanya. Jadi untuk yang ini pertama, jadi tujuan akhirnya itu supaya kita bisa dapat bentuk dari 1221 dan 313 itu
pengalinya itu berapa saja, dan pengalinya itu berarti nanti nilai X dan Y-nya. Baik, saya mulai. Misalnya dari sebelah sini pertamanya kan dari 66 kurang 5. Terus yang untuk dari angka 6, karena yang selanjutnya itu 121. Jadi yang akan kita manipulasi itu angka 55-nya, yaitu 66 dikurang dalam kurung 121 kurang 66. Karena 66 kurang minus 66 akan menghasilkan positif, berarti nanti jadi 66 tambah 66 jadi 2 kali 66. Terus sisanya dikurangi 121. Setelah 66 dan 121 kita manipulasi lagi di angka 166-nya, karena yang akan dijadikan patokan itu yang angka selanjutnya, yaitu 121, yaitu dari 66 dan 21 akan berubah jadi bentuk 550 ke 121 seperti berikut, yaitu 2 dikali 550 dikurang 4 kali 121 kurang 121, yaitu 2 kali 550 kurang 9 kali 121. Maksudnya itu dari 2 kali minus 8 kan 2 kali minus 4 kan minus 8. Terus minus 8 kali 121. Kalau misalnya dikurangi 121 lagi, berarti itu sudah menjadi angka minus 9 kali 121. Disitulah guys. Terus setelah hubungan antara 550 dan 121, kita akan mencari lagi angka selanjutnya. Berarti karena yang angka terbesarnya 550, maka angka 550-nya kita nggak akan manipulasi. Sebaliknya kita akan manipulasi angka 121, yaitu nanti jadi 252 kali 550 kurang 9 kali 671 kurang 550 berdasarkan penjumlahan dari algoritma Euclid tadi. Jadi nanti kita akan dapatkan 2 kali 550 dikurang 9 dikali 620 dan dikali 671 dikali minus 9 dikali minus 550, akhirnya kan jadi tambah 9 dikali 550, yang berarti nanti kalau misalnya ketemu dengan 2 kali 550 jadinya kan tambah, yaitu 11 kali 550. Ibaratnya 2 ditambah 9, 2x ditambah 9x sama dengan 11x gitu ibaratnya. Terus karena sudah dijumlahkan jadi 11 kali 550 tadi, sisanya jadi minus 9 kali 671. Setelah angka 550 dan 671, angka selanjutnya itu 1221. Dan karena kita sudah manipulasi angka 600, kita sudah manipulasi menjadi angka 671, jadi yang 671 kita skip. Sebaliknya 550 yang kita manipulasi yaitu 11 dikali yang 11 dari 11 kali 550, jadi 11 dikali dalam kurung 1221 dikurang 671. Terus dalam kurung dikurang 9 kali 671. Yang akhirnya nanti kalau misalnya kalian dapatkan itu berarti 11 kali 1221 dikurang 11 kali 671. Dan karena 1221 masih belum ada temannya ya ibaratnya, jadi belum bisa dioperasikan terlebih dahulu. Sebaliknya kita bisa operasikan yang 11 dikali minus 671. Berarti kan nanti hasilnya minus 11 kali 671. Ketemu pengurangan 9 kali 671. Ibaratnya 11x kurang 9x, yaitu minus 20x. Berarti nanti disitulah asal dari 2 kali minus 20 dikali 671. Selanjutnya, karena kita sudah manipulasi angka 1221 kurang 20 kali 671, kita akan manipulasi selanjutnya itu akhirnya 3113.
dan nanti kalian akan dapatkan 11 kali 1221 kurang 20 dikali 3113 dikurang 2 kali 1221. Akhirnya akan menjadi 11 kali 1221 dikurang 20 kali 3113 ditambah 40 kali 1221. Untuk yang tambah 40-nya ini karena kan minus 20 dikali minus 2 kali 1221. Yang berarti kan kalau minus kali minus akan menjadi positif kan. Jadinya akan menghasilkan minus 40 kali 1221. Dan setelah itu kita operasikan yang 11 kali 1221 kurang 20 kali 313 3113 tambah 40 kali 1221 akan hasilnya itu 51 kali 1221 kurang 20 kali 3113. Dan dari sini kita sudah bisa melihat nilai X dan XO dan YO-nya. Misalnya untuk yang penyelesaian persamanya yaitu 51 dan 20. Karena kan bentuknya tadi, bentuk dari persamaan Diopanting tadi kan 1221X dikurang ditambah 3113X tambah Y. Jadinya kan nanti kalau misalnya X dan Y-nya sudah sudah dihubungkan dengan bentuk 51 kali 1221 kurang 20 kali 3113 tadi, ya itulah kenapa kita bisa dapatkan nilai X dan Y-O-nya itu 51 dan minus 20. Untuk yang ini X aksen ini adalah penyelesaian selain yang XO Y-O-nya tadi, atau dengan kata lain solusi yang lainnya lah. Jika kita ingin mencari solusi yang lainnya, itu ada rumusnya, yaitu XO untuk X aksen itu XO ditambah B. B itu koefisien dari Y, yaitu 3113. Terus nanti koefisiennya akan dibagi dengan FPB-nya. Tidak ada di keterangan situ, yaitu D sama dengan FPB 1221 dikali 3113. Kalau dioperasikan berarti XO-nya kan jadi 51, terus untuk B per D-nya akan menjadi 3113 dibagi 11, baru dikalikan K. K ini maksudnya bilangan sembarang, kalau misalnya nanti K sama dengan 1, nanti X-nya berapa gitu. Berarti nanti kita bisa operasikan jadi 51 tambah 3113 per 11 kali K, yaitu 51 tambah 283 kali K. Terus untuk Y aksennya itu rumusnya Y0 dikurang dalam kurung A per D dikali K. Untuk A-nya sendiri itu koefisien dari X, yaitu Y-O-nya kan tadi minus 20, terus dikurangi dari A per D. A per D-nya itu 1221 dibagi 11 yang akan menghasilkan 111. Berarti nanti hasilnya minus 20 dikurang 111 K. Mungkin untuk yang ini kebetulan saja karena nilai dari hasil persamaannya tadi kan itu sama dengan FPB-nya. Kalau misalnya kan biasanya ada soal yang dimana itu yang menjadi sama dengan hasilnya dari persamaan tersebut itu biasanya kelipatannya kan. Itu kalau misalnya kelipatan itu, kalau misalnya itu kasus kelipatan, seharusnya itu nggak bisa dimanipulasi dulu seperti ini. Harus dikalikan dulu nilai X, O, dan Y-O-nya. Gitu. Tapi karena memang kebetulan ini EPB-nya, itu EPB-nya dan nilai persamaannya itu sama, jadi bisa langsung dicari nilai X aksen dan Y aksennya seperti itu. Baik, nomor selanjutnya.
Hmm, kalau bisa sekarang dengan soalnya dulu Kak. Soal nomor 4. Sebuah kotak berisi buah apel dan jeruk masing-masing seharga Rp6.000 per buah dan 4.000 per buah. Jika semua harga buah dan dalam kotak bisa dibeli dengan harga Rp78.000, berapa banyak masing-masing buah yang bisa dibeli? Selesaikan persamaan linear video panting tersebut. Baik, kenapa saya membaca soalnya terlebih dahulu? Karena meskipun ini materi dari soal ini sama dengan nomor 3 yang tadi, ini pendekatannya agak sedikit berbeda. Karena kan yang nomor 3 tadi, kenapa saya pakai algoritma Euclid? Karena ini algoritma Euclid itu bisa menjamin untuk mencari penyelesaian dalam bentuk bilangan bulat. Tapi untuk yang kasus nomor 4 ini, itu kan nggak bisa dipakai bilangan bulat penyelesaiannya, nilai X dan Y-nya. Misalnya kan kita cari beberapa kotak berisi buah apel dan jeruk. Ya kali nanti kita dapatkan kotak, ditanya banyak kotak, ada negatif, misalnya negatif 3 kotak, emangnya ada. Jadinya itu kenapa untuk nomor 4 ini kita nggak bisa pakai untuk algoritma Euclid secara terbalik tadi. Pendekatannya agak berbeda. Nanti kalau misalnya hmm, baik Kak, lanjutkan di jawaban. Jadinya kan nanti sesuai soal nilai X-nya itu satu kotak apel kan diibaratkan dengan X. Dengan X itu 6.000 per buah. Misal, dan jeruk juga untuk setiap nilai Y itu berharga 4.000 per buah. Nantinya akan kita bentuk persamaan Diopantin seperti berikut, yaitu 6.000 X ditambah 4.000 Y sama dengan 78.000. Dan sebenarnya kalau biasanya kalau untuk persamaan Diopantin itu kan supaya lebih gampang kita bisa sederhanakan. Tapi lebih bagusnya kita tidak akan sederhanakan persamaan tersebut karena ini akan berpengaruh pada nilai FPB-nya yaitu FPB dari 6.000 dan 4.000 atau yang maksudnya kita itu FPB dari kedua koefisien dari X dan Y-nya itu akan tidak menghasilkan FPB-nya. Padahal FPB itu adalah suatu hal yang penting dalam mencari persamaan Diopantin. Jadinya untuk FPB ini kita pakai untuk yang 6.000 dan 4.000, nanti FPB-nya akan menghasilkan 2.000. Terus karena yang seperti saya bilang tadi, nomor 4 pendekatannya agak berbeda. Karena kita nggak bisa memakai bilangan bulat untuk nomor 4 ini. Beda seperti yang nomor 3. Jadinya kita nggak akan pakai algoritma Euclid yang kayak tadi untuk secara terbalik. Jadinya kan kita untuk mencari penyelesaiannya ini, kita memisalkan saja. Itu XO dan YO-nya dapat ditentukan. Maksudnya dapat dimisalkan ya guys. Itu 1 dan 18. Misalnya XO dan YO-nya masing-masing XO sama dengan 1, YO-nya sama dengan 18. Mohon maaf, aku harus pause dulu ya guys. Mungkin sambil menunggu Afik, jika ada yang mau bertanya bisa dituliskan di kolom chat terkait nomor 1 sampai 3 tadi.
Oke, saya akan lanjutkan. Mohon maaf yang tadi karena maklum rumahku itu Wika, jadi ya tahulah tambah 1 jam aja dari rumah kalian. Tahu apa yang terjadi. Oke, kita lanjut. Itu kenapa aku bisa bilang kita tentukan saja untuk XO dan YO-nya, karena kan dua-duanya harus bernilai bilangan positif atau tidak bilangan cacat, bisa juga bernilai nol. Yang pokok nggak boleh negatif, karena kan bahasanya ini ekonomi dan suatu barang. Oh, bisa kan aku sudah bilang tadi, nggak bisa kita bilang berapa kotak, emang kali ada kotak sebanyak -3, -2, ya kan nggak ada. Gitu. Jadi untuk XO dan YO-nya ini, kenapa saya bisa tentukan X-nya itu 1 dan Y-nya itu 18? Karena jika kalian lihat, itu kan X-nya itu harus bisa dikali 6.000. Terus Y-nya itu harus bisa dikali 4.000 dan itu akan menghasilkan 78.000. Kalau jika dilihat itu 78.000 hanya bisa dibagi oleh 6.000. Jadi itu kenapa kita bisa tentukan nilai X-nya itu berapa saja. Tapi untuk Y-nya itu kita nggak bisa sembarang kasih nilainya. Karena 78.000 itu nggak bisa dibagi 4.000 dengan habis. Jadinya itu XO dan YO-nya 1, 18. Kalau 1 dan 18-nya kita substitusikan, akhirnya jadi 6.000 dikali 1 ditambah 4.000 dikali 18 sama dengan 6.000 tambah 72.000 sama dengan 78.000. Berarti persamaan ini benar kan? Karena kita sudah memisalkan suatu penyelesaian dan kita buktikan kalau itu penyelesaiannya bernilai benar karena sesuai dengan persamaan yang telah kita bahas tadi. Dan karena kita sudah dapatkan nilai XO dan YO-nya, maka kita bisa tentukan nilai X aksennya dan Y aksennya. Itu kita gunakan sama seperti yang nomor sebelumnya tadi, yaitu XO ditambah B per FPB dari AB. Itu AB-nya sudah aku tulis ya guys, yaitu AX tambah BY sama dengan C. Berarti A-nya itu koefisien X, B-nya itu koefisien Y. Berarti kalau dimasukkan XO-nya kan tadi 1, terus B-nya itu 4.000 karena dia koefisien dari Y. Terus FPB dari A dan B itu kita sudah tentukan tadi, yaitu 2.000. Jadinya 4.000 bagi 2.000 sama dengan 2. Terus nanti dikalikan K, akhirnya akan menjadi 1 tambah 2K untuk nilai X aksennya. Terus untuk nilai Y aksennya, itu rumusnya YO dikurang A per FPB AB dikalikan K. Berarti nanti nilai Y-nya kan, YO-nya kan tadi 18 dikurang koefisien dari X itu kan A. A-nya itu sama dengan 6.000. Jadi 6.000 dibagi FPB-nya tadi 2.000, jadinya akhirnya mohon maaf. Terus untuk yang 6.000 dibagi 2.000, akhirnya kan menjadi 3. Baru dikalikan K, berarti hasilnya nanti 18 kurang 3K. Kenapa aku bisa bilang kayak untuk 1 tambah 2K dan X aksen itu 1 tambah 2K dan Y aksen sama dengan 18 kurang 3K. Itu nanti kita cari kemungkinan nilai X aksen yang lain, nilai X yang lain selain yang XO dan Y0. Itu kemungkinannya ada seperti berikut. Scroll ke bawah. Kemungkinannya itu seperti berikut. Misalnya, oh ya, coba dikasih naik atas sedikit. Sudah. Itu nanti kan misalnya K itu sama dengan 0. Berarti kalau K-nya sama dengan 0, berarti kan X-nya berarti 1 tambah 2K. 1 ditambah 2 kali 0 sama dengan 1. Terus untuk nilai Y-nya karena sama dengan 0,
berarti nanti 18 kurang 3 kali 0. Berarti Y-nya akan menjadi 18. Terus untuk 1 itu akan menjadi kalau kan-nya dengan sama dengan 1, berarti nilai X-nya berarti 1 tambah 2 dikali 1, berarti 1 tambah 2 sama dengan 3. Berarti X-nya sama dengan 3. Untuk yang Y-nya sendiri, kalau dijadikan K sama dengan 1, yaitu 18 kurang 3 kali 1. Berarti 18 kurang 3. Hasilnya nanti Y sama dengan 15. Dan seterusnya. Misalnya 2 juga seperti itu, yang kalau dikalikan 1 tambah 2 kali 2 sama dengan 5. Dan untuk Y aksen dengan K sama dengan 2, berarti 18 kurang 3 kali 2, berarti 18 kurang 6, berarti 12. Dan ini kemungkinannya ada 7. Kalau misalnya memang ini untuk 7 kemungkinan, kalau misalnya diperbolehkan kotak yang salah satu buahnya tidak dibeli. Kalau misalnya ada satu variabel yang mengambil semuanya. Tapi kalau misalnya memang yang dicari itu kemungkinan kedua kotak berapa yang bisa diambil, itu kemungkinannya hanya 6. Karena yang K6 ini sebenarnya nggak bisa kita gunakan secara semelampangan. Itu X sama dengan 13, itu Y sama dengan 0. Begitu. Coba kita lihat soalnya lagi. Untuk soalnya kan selesaikan persamaan linear tersebut, dan itu sudah kita selesaikan dengan pembahasan kita tadi. Dan ini ditanya berapa banyak masing-masing buah yang bisa dibeli. Berarti bagusnya ini kita jawab kalau misalnya kemungkinan kedua buah bisa dibeli. Berarti kita jangan gunakan yang K sama dengan 6 tadi, karena akan berat sebelah. Y-nya akan sama dengan 0 nanti. Jadi ada 6 kemungkinan, dan pembahasan kemungkinan ada seperti di pembahasan tadi, pembahasan Pak. Ya, itu saja dari yang K sama dengan 0 sampai 0 K sama dengan 5. Itu saja penyelesaiannya, guys. Berarti ada 6 kemungkinan. Terus untuk nomor selanjutnya itu kalau nggak salah soalnya kita mencoba menggunakan teorema Fermat. Kalau nomor 5 ini yang aku bahas, nomor 5A itu sedikit bilangan berikut merupakan bilangan prima atau bilangan komposit dengan menggunakan teorema Fermat. Bilangannya dimaksud adalah 157. Baik, kembali ke pembahasan. Ya, terus kan ceritanya kita akan membuktikan 157 itu komposit atau prima. Kita gunakan mediannya itu teorema Fermat. Nah, dengan teorema Fermat ini kita gunakannya gimana ya? Nah, akan kita jelaskan. Kita memulai dari definisi dari teorema Fermat itu sendiri, yaitu jika P adalah sebuah bilangan prima dan P tidak dapat membagi A, tidak habis membagi A, maka A dipangkatkan P dikurang 1 akan bersisa 1 jika misalnya dibagikan dengan P, atau A pangkat P kurang 1 kongruensi dengan 1 mod P. Dengan teorema yang kita akan jelaskan di sini, berarti ada beberapa hal yang harus kita ingat, yaitu persyaratannya dari nilai A pangkat P kurang 1 kongruensi dengan 1 mod P. Itu kan berarti ada beberapa hal. Misalnya P itu bilangan prima, dan bilangan prima itu kalau misalnya kita mencari bilangan itu faktor-faktornya bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Terus nilai A-nya kan sebenarnya nilai A-nya itu sembarang. Nilai A itu sembarang, bisa dipilih bilangan apa saja. Termasuk itu dia bilangan bulat. Dan itu persyaratannya P itu tidak bisa membagi A. Tidak bisa membagi A. Maka
Berarti kalau misalnya mau dicari nilai A pangkat P kurang 1 kongruensi dengan 1 itu benar, maka kedua syarat ini harus ada. Itu P-nya bilangan prima dan P tidak dapat membagi A. Dan kita mulai. Misalkan P sama dengan 157 dan A sama dengan 158. Kenapa dipilih A sama dengan 158? Karena ini nilai P tidak dapat membagi A, itu 157 dan 158. Maka syaratnya terpenuhi. Kalau misalnya diibaratkan 157 adalah prima, maka akan ditunjukkan ini nilai kongruensinya, yaitu A dipangkatkan P kurang 1, itu kongruensinya dengan 1. Kalau disubstitusikan maka menjadi 158 dipangkatkan 157 dikurang 1 akan menghasilkan kongruensi 1 dengan mod 157. Akhirnya nanti kalau dikurangi 157 kurang 1 akan menghasilkan 156. Berarti di sini kita pakai 158 pangkat 156 di kongruensi. Kita buktikan kalau dia kongruensi dengan 1 mod 157. Dan penjabarannya di sini yaitu 158 itu dikeluarkan pangkatnya berarti 158 mod 157. Berarti kalau dicari modnya itu berarti akan menghasilkan 1. Terus nanti karena 158 itu masuk dalam pangkatan 156, jadi nanti sisanya dari 158 mod 157 akan dipangkatkan dengan 156. Seperti berikut, yaitu 1 pangkat 156 mod 157. Akan dibuktikan kalau dia benar-benar 1 mod 157. Ya emang benar, karena kan 1 pangkat 156 akan menghasilkan 1. Terus ya ini dimodkan dengan 157, akhirnya sama kan, maka persamaannya terbukti. Dan terdapat juga cara lain, yaitu misalkan P-nya itu 157 dan A-nya ini 156. Dan kalau pemisalannya ini itu valid karena P dan A-nya itu tidak dapat saling membagi. Terus kalau diibaratkan diandaikan 157 adalah prima, maka harus dibuktikan jika A pangkat P kurang 1 kongruensi dengan 1 mod P. Kita jabarkan yaitu A-nya 156, P-nya 157 dikurangi 1 akan menghasilkan 156 pangkat 156. Akan dibuktikan kalau dia kongruensi dengan 1 mod 157. Terus 156 mod 157 nanti akan dicari nilai modnya, berarti nanti minus 1 karena ya ini, karena 156 mod 157 modnya itu minus 1 karena dia ada kurangnya dari minus 1 karena dia tidak membagi 156 secara habis gitu. Kan modnya tadi kan minus 1, berarti nanti karena kan tadi ada 156 dipangkatkan 156, karena sudah didapatkan 156 mod 157 tadi, di minus satunya akan dipangkatkan lagi dengan 156, yaitu 1. Karena kenapa bisa? Karena kan minus 1 dipangkatkan dengan bilangan berapapun, jika genap akan tetap menghasilkan 1, yaitu mod 157. Dan itu terbukti benar kalau misalnya nanti 157 itu bakal menjadi 1 mod 157. Karena kan tadi di definisinya kalau P itu bilangan prima, dan itu kita sudah cari tadi kalau P-nya itu bilangan prima. Maka benar terbukti kalau 157 merupakan bilangan prima sesuai dengan pembuktian yang kita pakai di teorema Fermat. Untuk yang soal selanjutnya akan dibahas oleh Kaliris.
Oke, untuk selanjutnya kita menggunakan teori Euler untuk teorema Euler maksud saya untuk mencari 2 digit terakhir dari 3 pangkat 2021. Nah, 2 digit terakhir dari 3 pangkat 2021 itu dapat dimaknai juga sebagai 3 pangkat 2021 di modulo 100. Jadi jika kita punya bilangan yang kecil dulu, 132 itu kan 2 digit terakhirnya 32. Itu dapat kita peroleh dengan memodulokan 100. Jadi 132 di modulo 100 itu kan sama dengan 32 modulo 100. Seperti itu ya teman-teman. Jadi dalam kasus ini sama aja kita mencari modulo 100 dari 3 pangkat 2021. Nah, di teorema Euler itu sendiri itu jika FEB dari suatu bilangan, dari 2 bilangan itu sama dengan 1, maka A pangkat itu simbolnya seperti P. Tapi bukan P besar, bukan P kecil, tapi cuma seperti P. Aku lupa cara bacanya gimana ya. A pangkat PM gitu ya. Aku bacanya P ya. A pangkat PM sama dengan 1 modulo M. Nah, PM itu sendiri merupakan sistem residu tereduksi. Artinya sistem residu tereduksi itu yang tidak dapat membagi M. Jadi kan misal sistem residu lengkap modulo, misal yang kecil dulu. Yang kecil misal 6, M-nya 6. Nah, sistem residu tereduksinya itu adalah 4 dan 5. Mengapa? Karena 4 dan 5 itu tidak membagi 6. Seperti itu. Jadi tereduksinya di situ. Jadi yang direduksi adalah faktor dari 6. Seperti itu. Nah, gimana cara mencari PM itu? Nah, kalau di sini kan kita memakai modulo M. M itu adalah dari nilai modulo, jadi 100 M-nya. Dan A itu 3. Jadi 3 apakah 2021? Nah, A-nya itu 3-nya itu. Dan kita tahu bahwa FPB dari 3 dan 100 itu kan 1. Ini dalam kurung bacanya FPB ya teman-teman, bukan titik. Beda di teori bilangan, ini bacanya FPB. FPB dari 3 dan 100 itu sama dengan 1, maka berlaku teorema Euler, yaitu A pangkat PM sama dengan 1 modulo 100. Nah, PM sendiri dapat dicari dengan dari faktor 100 itu kan 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Nah, itu rumusnya seperti ini, jadi dapat dicari dengan rumus ini dan diperoleh bahwa total PM atau total sistem residu tereduksinya adalah 40. Nah, terus ke bawah coba. Nah, kita tinggal memasukkan ke teorema Euler. Ini sudah di-scroll belum ya? Di tempatku belum ke-scroll. Oh ya. Nah, kita tinggal memasukkan dari yang kita dapatkan bahwa 3 pangkat PM tadi jadi 3 pangkat 40 sama dengan 1 modulo 100. Nah, dari modal ini kita menuju ke 3 pangkat 2021. Gitu. Nah, di sini masih dengan bantuan kalkulator ya, teman-teman. Jadi kalau mencari kayak gini, meskipun kita sudah terbantu oleh teorema Euler, kita tetap ada kalanya gitu menghitungnya dengan kalkulator. Karena kan kalau kita murni pakai kalkulator, kita menghitung 3 pangkat 2021 kan tentu tidak akan keluar, gitu ya.
Jadi sebagai bantuannya di kalkulator biar keluar hingga lebih kecil gitu pangkatnya, seperti itu. Jadi sama halnya dengan kalau ini kan 3 pangkat 40 itu kan sama dengan 1 modulo 100 ya. Jadi kalau kita 3 pangkat 40 ini dipangkatkan lagi 50, kan hasilnya cuma tinggal 1 pangkat 50 kali modulo 100. Gitu. Jadi kedua ruas dipangkatkan 50. Nah, untuk menuju 2021 kan ditambah lagi, dikali lagi kedua ruas itu dengan 3 pangkat 21. Nah, di sini kita tinggal menghitung dari 3 pangkat 21 ini di modulo 100. Nah, sehingga kita mendapatkan bahwa 3 pangkat 21 itu kalau di modulo 100 itu akan menghasilkan 0,3 atau 3 gitu ya. Karena ini ditanya 2 angka belakangnya, berarti kita memasukkan 0. Jadi misalnya angkanya ini yang terakhir 303. Gitu. Jadi kan nulisnya kita tetap 0,3 seperti itu. Ya. Mungkin sudah selesai untuk yang 5B dan juga mengakhiri pembahasan soal dari UAS tahun lalu. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para tutor yang telah menjelaskan terkait soal teori bilangan, soal UAS teori bilangan dari tahun lalu. Baik, pada para peserta, silahkan jika ada yang mau ditanyakan atau yang kurang jelas untuk bertanya lewat kolom chat, atau untuk yang mau bertanya langsung bisa melakukan raise hand atau mengetikkan kata saya di kolom chat. Ini sudah ada yang menuliskan di kolom chat. Oh iya, terima kasih pada Muhammad Farhan Yazid. Mohon maaf, saya izin bertanya. Pada nomor 5A, bukannya seharusnya untuk teorema Fermat itu syaratnya faktor persekutuan terbesar dari A dan P sama dengan 1 ya? Karena kalau misalnya P tidak habis membagi A, belum tentu F faktor persekutuan terbesarnya, faktor persekutuan terbesar dari keduanya itu 1. Baik, terima kasih pada Farhan. Pada para tutor, silakan untuk menjawab. Ya, sebentar. Saya sambil buka teorema Fermat kembali ya, karena ya nggak begitu ingat syaratnya itu, karena ada teorema Wilson juga dan corollary-nya. Kalau melihat tadi di pembahasan soal itu kan sebenarnya mungkin langkah awal teman-teman bisa mencari, kalau aku sendiri mencari yang 157 itu kan prima atau bukan. Nah, kalau prima berarti diarahkan ke pembenaran teorema Fermat. Kalau bukan prima berarti diarahkan ke bukan 1 modulo, pokoknya tidak memenuhi dari teorema Fermat itu. Nah, karena yang tadi itu 157 itu udah kita tahu bahwa itu udah prima, jadi tinggal mengarahkan ke pembuktian ke teorema Fermat. Bisa dibuka kembali yang 5A. Nah, jadi pemisalannya di situ kan kita membuatnya jika 157 adalah prima gitu. Maka akan ditunjukkan bahwa itu memenuhi teorema Fermat. Nah, kalau misal kita udah tahu itu
komposit, maka ditunjukkan itu tidak kongruen. Seperti itu. Kalau untuk syaratnya, sebenarnya kalau kita melihat itu kan 157 dan 158 itu FEB-nya satu juga kan ya. Kalau 157 dengan 156, FEB-nya juga satu. Karena kita udah tahu kalau 157 itu prima, seperti itu. Sebentar. Mungkin ada tambahan dari Afik? Baik, mungkin saya coba menjawab pertanyaan dari Pak Yazid. Mungkin agak sedikit mengulang, tapi menurut saya ya begini. Itu kan memang benar teorema Fermat itu syaratnya AP FPB dari A B itu sama dengan 1. Tapi kan di sini karena di sini konteksnya dari soalnya kita mencoba membuktikan apa 157 itu bilangan prima apa bilangan komposit. Ini berarti pertanyaan tersebut belum terjawab. Jadi kalau untuk menjawab dari persyaratan A dan P FPB-nya itu sama dengan 1, ini sebenarnya bisa digunakan, tapi ini kayak lebih baik jangan dulu dipakai karena kita masih membuktikannya terlebih dahulu. Makanya dengan teorema Fermat ini kita membuktikan kalau misalnya bilangan 157 ini terbukti prima apa tidak. Dan di sini dari pembuktiannya kita itu pembuktiannya dia 157 itu bilangan prima. Jadi kalau misalnya terbukti benar, maka seharusnya syarat itu juga terpenuhi, yaitu A, B sama dengan 1. Itu kan berarti nilai A-nya, misalnya nilai A-nya kan 158 atau 156. 158 itu dengan 157 FPB-nya 1, berarti benar. Terus untuk yang 156 FPB dengan 157 FPB-nya kan berarti 1, berarti itu kan juga benar. Nah, ini kan karena konteksnya kita membuktikan kalau pernyataan 157 ini benar apa salah menggunakan teorema Fermat, ini benar apa tidak. Jadinya kalau misalnya memang tidak benar kalau FPB ini memang tidak benar kalau 157 bukan bilangan prima dengan teorema Fermat ini, maka seharusnya syarat dari A, P sama dengan 1 itu tidak akan terpenuhi juga. Begitu jawaban saya sih. Bagaimana? Bisa diterima? Bagaimana Farhan? Baik, sama-sama. Oke, untuk yang lain, bagaimana? Apakah ada yang masih kurang jelas? Kita tunggu sampai pukul 17.30.
Baik, karena sudah pukul 17.30, cukup sekian pembahasan soal pada sore hari ini. Marilah kita tutup pembahasan soal pada sore hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Terima kasih kepada para peserta MSC yang telah hadir dan para tentor yang telah meluangkan waktunya untuk membuat dan menjelaskan terkait soal UAS teori bilangan tahun lalu. Sekian dari saya dan para tentor. Jika kami ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.